Apa-apa saja yang sekiranya dalam kehidupan anak kita nanti sampai mati, dia akan ketemu kosakatanya. Misalnya begini, ketika anak kita ini lahir sampai dia mati, anak kita akan ketemu nggak dengan kosakata yang namanya kesedihan? Dalam seumur hidup dia nggak ketemu kesedihan itu. Kosakata ini nggak masuk. Ketemu kan pasti. Nah persoalannya, benar nggak kita sudah menjelaskan kesedihan itu, makna kesedihan itu kepada anak kita dengan benar, sehingga ketika dia masuk dalam sedih, dia tahu cara untuk memanagenya. Atau yang lain, misalnya dalam sektor yang lain, dalam kehidupan anak kita ini, dari dia lahir sampai nanti mati, kita semualah, tidak hanya anak kita, akan ketemu nggak dengan yang namanya kosakata uang? Ada? Atau nggak butuh uang semuanya sih? Apa pernah anak kita dididik untuk mengetahui apa itu uang sebetulnya? Sekarang kita mau nanya, apakah di dalam keluarga kita ada yang menjelaskan uang itu dengan benar? Apakah ada di dalam kerumunan kita ini, atau kemudian tempat nongkrong kita ini, atau ke tempat kita ini lagi ngobrol-ngobrol sama teman kita ini, atau anak-anak kita ini, yang menjelaskan soal uang itu dengan benar? Yang berikutnya, misalnya kosakata yang berikutnya, ketemu nggak kita ini nanti sepanjang kita hidup itu dengan kosakata yang namanya rezeki? Tapi apa itu rezeki? Terjelaskan nggak dengan anak kita? Apa itu misalnya kita ketemu yang namanya bahagia, ya kan? Atau apa itu hutang? Kita ketemu nggak anak kita nanti dari bayi sampai kemudian nanti dia tua, itu ketemu nggak kosakata hutang ini? Atau ketika dia sudah menikah saja baru ketemu? Kalau kita tidak bisa menjelaskannya dengan baik, maka dia akan memaknai kosakata ini atas dasar keburukan. Sebetulnya kita memaknai kosakata itu harus dalam kosakata konteks kebaikan, karena ujungnya nanti harusnya akhlak kebaikan. Karena kita ini kosakata ini pada akhirnya netral. Ini misalnya, saya ingin mengatakan begini, jujur itu baik nggak? Jujur baik? Belum tentu. Jujur ketika Anda dalam peperangan itu tidak diperbolehkan. Jujur ketika Anda sedang mendamaikan orang yang sedang bertikai, itu juga tidak diperbolehkan. Jujur ketika Anda sedang menyelamatkan orang yang orang ini akan dianiaya oleh orang lain, itu tidak diperbolehkan. Nah, makna-makna seperti inilah yang harus dijelaskan. Termasuk hutang itu baik gak? Buruk? Belum tentu, ya kan? Tapi siapa yang menjelaskan ini? Kosakata ini. Kalau dia dijelaskan oleh orang yang buruk, amalnya buruk, kosakata ini akan menjadi keburukan. Nanti yang menjelaskan adalah pinjol kan? Karena tidak dijelaskan di rumah, maka dijelaskan oleh pinjaman online. Iya kan? Misalnya, anak kita akan ketemu dengan fase-fase dalam kehidupannya. Ada fase yang namanya fase balik. Apa itu balik? Terjelaskan nggak itu dengan anak-anak kita? Apa itu suami? Apa itu menikah? Ketika dia menjadi seorang ayah, apa itu ayah yang benar? Nah, terkadang kan kita ini anak balik ya memang waktunya balik, menikah ya memang waktunya menikah, punya anak ya memang waktunya punya anak, jadi kakek ya punya waktunya jadi kakek. Tanpa ada penjelasan sama sekali. Pada keseluruhan ini butuh pemaknaan. Karena dengan pemaknaan itu akan berubah menjadi akhlak. Dan semua yang ada akibat dari perilaku itu ada hisabnya pasca dia balik.